Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan melalui internet. Dan saya percaya ini adalah waktu yang khusus di mana Tuhan akan bicara kepada Anda, sebagaimana Tuhan bicara kepada umat-Nya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk membuka hati, mengizinkan Tuhan berbicara kepada Anda dalam situasi yang kita semua tahu, banyak orang yang bingung, takut, khawatir, cemas, macam-macam saudara. Tapi kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita bisa tetap bertumbuh, berakar, dan tidak tergoncangkan. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah apa yang dunia sedang alami. Bukan hanya di kota kita atau di state kita atau di Amerika, tapi di seluruh dunia, saudara. Ini bukan hal yang kecil, ini adalah satu hal yang selama saya hidup nggak pernah ngalamin seperti ini. Tapi mari kita lihat, Tuhan mau supaya kita tidak bisa digoncangkan di tengah-tengah badai. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang judulnya adalah Damai di Tengah Badai. Damai di Tengah Badai. Dan kita akan lihat firman Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam buku Hagai, pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-8, bahasa Indonesia saya bacakan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan Allah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Di sini dikatakan, saudara, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Ini yang sedang terjadi saat ini. Segala bangsa lagi digoncang. Bagaimana kita bisa mempunyai damai di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah badai. Kalimat berikutnya, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Saya akan ajak saudara baca di terjemahan bahasa Inggrisnya, dan kali ini saya ajak untuk melihat di beberapa terjemahan. Di New American Standard Translation dikatakan demikian. Di bahasa Inggrisnya bukan ayat yang ke-8, tapi ayat yang ke-7. I will shake all the nations, and they will come with the wealth of the nations, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. Nah, saya melihat di sini ternyata ada terjemahan King James Translation, King James Version, yang mengatakan, and I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. Oh, ternyata ada beda ya. Bukan sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir, tapi keinginan segala bangsa akan datang. Apa yang diinginkan oleh segala bangsa akan datang. New King James Version menuliskan demikian, I will shake all nations, and they shall come to the desire of all nations. And I will fill this temple with glory, says the Lord of hosts. Satu terjemahan lagi kita akan tilik. Saya akan bacakan perlahan-lahan. I will shake all nations, and the one desired by all nations will come. Wow. I will shake all nations, and the one desired by all nations will come. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, dan seorang pribadi yang diinginkan oleh segala bangsa
akan datang. Jadi ternyata yang diinginkan jeritan hati dari segala bangsa, ada yang sadar, ada yang nggak sadar, karena kebanyakan kita berpikir mengenai hal-hal yang materi saja. Tapi sebetulnya yang diinginkan oleh segala bangsa itu adalah seorang pribadi, seseorang yang selama ini setiap orang di seluruh dunia ada kekosongan di dalam hati yang tidak bisa dipenuhi oleh apapun atau siapapun, kecuali seseorang pribadi yang ditulis di dalam Alkitab ini. Nah, pertanyaannya, siapakah orang ini? Siapakah seseorang ini? Siapakah pribadi ini? Nah, di dalam buku Ibrani, kita melihat bahwa ternyata dituliskan mulai ayat yang pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dijelaskan lagi, ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Jadi ternyata siapakah orang ini? Orang ini adalah Yesus. Dijelaskan di sini, dari zaman dulu Tuhan berbicara dengan perantaraan para nabi. Dia utus banyak nabi, Dia utus dari zaman ke zaman, tapi pada zaman yang akhir, jadi akhir zaman itu sebetulnya sudah mulai dari 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus datang ke dunia, di mana Tuhan menyatakan dirinya dengan mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Nah, pribadi ini jelas saudara, Dia adalah Yesus yang bisa memberikan damai kepada Anda. Damai kepada kita semua. Damai di tengah goncangan. Damai di tengah badai, damai di tengah tantangan, kesukaran, apapun yang kita alami, apapun yang Anda sedang gumuli, Yesus siap untuk membantu dan memberikan damai kepada kita semua, karena Dia adalah Raja Damai. Saudara, kalau melihat di dalam buku Markus pasal yang keempat, di situ ada satu cerita di mana Tuhan Yesus waktu itu bersama dengan murid-muridnya di kapal, dan waktu itu murid-muridnya ketakutan. Murid-muridnya ketakutan karena apa? Karena ada badai. Karena apa? Karena ada goncangan. Ada goncangan yang besar. Bahkan murid-murid yang mempunyai pengalaman di dalam sebagai nelayan, mereka juga ketakutan. Coba kita lihat di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saya garis bawahi dengan cetak tebal, marilah kita bertolak ke seberang. Mungkin Anda sudah pernah baca ayat ini, atau mungkin kalau Anda adalah pastor, pendeta, Anda sudah pernah mengkhotbahkan ayat ini juga. Tapi izinkan Roh Kudus memberikan satu rema kepada kita semua. Ayat 36 dituliskan, mereka
meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Peace. Damai, damai, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-40 menarik, saudara, coba kita lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu takut?" Berarti murid-muridnya itu ketakutan. Walaupun ada Yesus di kapal bersama-sama dengan mereka, mereka ketakutan. Jadi di sini ternyata murid-murid Yesus pun bisa takut. Kalau Anda takut, kalau saya takut, menurut saya secara kodrat manusiawi kita semua bisa takut dan pasti pernah mengalami rasa takut. Kita lihat Yosafat demikian, Daud demikian, Paulus pernah takut juga. Dan di sini murid-murid Yesus takut. "Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus tanya demikian. Tapi ayat yang ke-41 dituliskan demikian. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Perhatikan di sini, saudara, ternyata ada perubahan di sini. Mula-mula murid-muridnya takut, lalu sekali lagi untuk mereka bisa takut itu, padahal mereka sudah sering kali ke danau ini dan mereka adalah nelayan-nelayan yang ulung, kebanyakan dari mereka. Kenapa mereka bisa takut? Pasti badainya itu lain dari yang lain. Enggak sama seperti yang mereka pernah alamin, pasti mereka pernah alamin sebelumnya. Tantangan yang Anda alamin, yang kita alamin, yang bangsa ini alamin, enggak sama yang dulu-dulu. Lain dengan yang lain. Mereka takut. Sekarang banyak orang yang takut. Tapi di sini kita belajar, waktu Yesus yang adalah Raja Damai, dia menenangkan badai itu, mereka melihat, mereka menjadi sangat takut. Sangat takut. Jadi ternyata mereka lebih takut waktu melihat seorang pribadi ini. Siapa dia yang bisa melakukan demikian sehingga angin, badai, semuanya kekacauan taat kepadanya. Siapa dia ini? Hari ini coba saudara renungkan. Mungkin Anda sudah percaya, tapi sempat nggak percaya. Atau bahkan karena kebanyakan lihat internet, banyakkan di forward WA, Instagram, Facebook, sehingga Anda lambat laun jadi tidak percaya. Saya melihat di sini saudara bahwa waktu Yesus berkata diam dan tenanglah, maka pada saat itu danau menjadi tenang. Enggak ada angin lagi, enggak ada badai lagi.
Puji Tuhan. Saya melihat di sini, ternyata mereka itu ketakutan. Mereka ketakutan karena yang mereka takutkan, mereka nggak sadar bahwa Yesus mau mengeluarkan, mengambil, menunjukkan apa yang ada di dalam diri mereka, bahwa mereka itu kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka bisa mengalami hal seperti ini. Jadi apa yang mereka takutkan, mereka itu nggak tahu bahwa Yesus sedang mengambil, membawa keluar sesuatu yang kebanggaan, sesuatu kebesaran yang ada di dalam diri mereka, yang mereka nggak tahu ada di dalam diri mereka. Yang kita alami saat ini, saya percaya Tuhan juga mau mengerjakan sesuatu di dalam diri kita, supaya kita nggak begini-begini aja, karena kita mengalami tantangan yang lebih dari yang biasa-biasanya, supaya kita bisa advance. Supaya kita bisa maju, karena kalau tantangannya sama-sama aja kita bisa tinggal di zona nyaman. Dan Anda perlu perhatikan bahwa waktu Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang, ternyata ini adalah satu perjalanan yang dimana Yesus sendiri mengundang murid-muridnya untuk menjalani semuanya ini, untuk maju, untuk go beyond, untuk advance, untuk melebihi batas-batas yang mereka pernah alami secara pribadi maupun secara kelompok. Tuhan mau bawa kita lebih lagi saat ini. Wow. Tapi bagaimana kita bisa advance? Bagaimana kita bisa go beyond the limitation? Bagaimana? Ternyata membutuhkan Anda dan saya mengalami tantangan. Tantangan yang nggak seperti biasanya. Secara manusia kita nggak mau. Tapi kita nggak akan bisa bertumbuh, iman kita nggak akan bisa bertumbuh, kalau keadaan biasa-biasa aja. Iman kita akan bertumbuh justru pada saat-saat kita mengalami tantangan. Kita menaruh harap kita, percaya kepada Tuhan, maka pribadi itu yang adalah Raja Damai, sanggup dan ingin menenangkan kita di tengah-tengah badai. Ayo saudara datang kepada Yesus, mendekat kepada Yesus, berdoa kepada Yesus. Nah kalau kita bisa menilik dengan apa adanya, ternyata secara natural, secara nature ya, kehidupan kita ini penuh dengan badai sebetulnya. Badai yang mungkin Anda pernah lalui beberapa tahun yang lalu atau tahun lalu. Lalu Anda keluar dari badai. Atau mungkin Anda saat ini sedang berada di badai, di tengah-tengah goncangan. Atau Anda sedang atau sudah keluar dari badai. Jadi ternyata saudara, badai itu tidak akan menghancurkan Anda, tapi badai itu akan menyingkapkan siapa Anda, siapa manusia batiniah Anda, siapa Anda sesungguhnya, akan disingkapkan. Akan disingkapkan, apakah Anda bilang nggak takut tapi ternyata takut? Apakah ternyata ada hal-hal yang perlu dimurnikan, dibersihkan. Perlu mengaku kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, disingkapkan semua. Jadi ternyata waktu kita melalui badai, tantangan, goncangan, ini adalah saat-saat di mana yang disingkapkan itu kita. Tuhan menyingkapkan kita, siapa kita sesungguhnya. Dan kita melihat Yesus dan murid-muridnya itu beda, saudara. Waktu Yesus menenangkan badai,
Dia menyatakan apa yang ada di dalam dirinya, yang adalah damai, yang adalah Raja Damai. Dia manifestasikan damai yang ada di dalam, sehingga damai itu mempengaruhi dan merubah suasana di luar. Sebaliknya, murid-muridnya yang mereka alami ialah suasana badai, suasana kekacauan yang ada di luar justru mempengaruhi mereka. Kalau Anda dalamnya enggak takut, maka luarnya juga enggak akan takut, dan bahkan Anda bisa memberikan damai kepada orang sekitar. Ini adalah satu manifestasi yang betul-betul nyata. Betul-betul di mana Tuhan mau supaya kita bukan hanya tahu firman ini, tapi kita mengalami firman ini. Sekali lagi saudara, semua kita itu di dalam perjalanan mungkin Anda nggak tahu tapi sedang menuju ke badai. Atau lagi sedang berada di tengah badai. Atau Anda sudah keluar dari badai. Tapi setelah keluar dari badai, ternyata akan menuju ke badai lagi. Ini adalah perjalanan yang nggak pernah berakhir. Dan ini kenyataan. Nah kalau demikian bagaimana? Kalau kenyataannya demikian gimana? Betul apa betul? Kalau Anda ngalamin yang saya omongkan ini. Sudah Anda lihat 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, wah mengalami badai, Anda lewat. Ada lagi badai. Anda di tengah badai lalu Anda lewat. Ada lagi. Ternyata ini adalah perjalanan yang nggak ada akhirnya. Tapi yang penting kita tahu siapa pribadi itu. Dan kita datang. Sehingga waktu di tengah-tengah kita ngalamin badai, kita bertumbuh. Karena ingat, marilah kita bertolak ke seberang. Ini adalah undangan dari Tuhan. Tuhan mengajak kita semua, ayo. Jadi sekarang, mari saudara sebagai penutup, saya akan berikan konklusi sederhana aja. Ternyata sekarang ini supaya kita nggak bisa digoncangkan, kita perlu tahu pribadi itu. Kita perlu mengenal dan kita perlu tahu bahwa ternyata Tuhan izinkan ini terjadi supaya saya bisa bertumbuh. Saya hidup di zaman ini supaya kita bisa bertumbuh. Supaya kita bukan hanya selamat, tapi kita bisa menjadi berkat, kita bisa menolong orang lain, kita bisa menguatkan yang lain. Kita juga selama 2 minggu ini kita sudah approach mayor dari kota Walnut, mayor dari kota West Covina, kita bicara dengan council member, kita tanya kepada pejabat-pejabat ini, kita tanya apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa lakukan buat kota dan kota-kota kita di sekitar ini. Mari saudara, izinkan Tuhan bicara. Saat ini kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. God, dimanapun Anda berada saat ini, saya ajak untuk berdoa. Tuhan Yesus kami tahu ya Tuhan bahwa firman-Mu tepat pada waktunya. Supaya kami punya damai di tengah-tengah badai ini. Di tengah-tengah goncangan. Karena firman Tuhan mengatakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Saya diingatkan waktu kita berdoa, saya diingatkan ada satu ayat di dalam buku Ibrani pasal 12. Ayat yang Jesus. Dikatakan demikian, bahwa satu kali lagi
Aku akan menggoncangkan. Sehingga apa yang tidak dapat digoncangkan akan tinggal tetap. Jadi saudara, ternyata ini adalah waktunya kita datang kepada yang tidak bisa digoncangkan. Kita berdoa, Tuhan, Engkau adalah batu karang yang teguh, batu karang yang tidak bisa digoncangkan. Berkati umat-Mu, berkati setiap pribadi, setiap keluarga, dan jadikan kami semua menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami melakukan sesuai dengan apa yang pemerintah tetapkan. Kami nggak melanggar pemerintah. Ada social distancing. Kami juga nggak mengabaikan menjaga kesehatan. Tapi pada saat yang bersamaan juga pakai kami menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. God bless you. See you next week. Amen.